kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Selamat pagi Indonesia, jangan pernah terpecah belah, walau kita berbeda, walau kita tak sama. ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda. Saat ini untuk forum dialog Kawan Pagi akan mengangkat topik merdeka dari terisolasi. Dan pendengar, seperti kita ketahui bersama bahwa kemarin tanggal 17 Agustus 1900 tahun 2025 ini Indonesia telah berusia 80 tahun. Namun ada berbagai informasi bahwa masih ada masyarakat yang belum merasakan seperti apa kemerdekaan itu. Dan kami mendapat informasi bahwa masyarakat Pulau Miangas yang berada di Kabupaten Kepulauan Talaut telah beberapa kali menyuarakan permasalahan yang mereka hadapi sampai pada saat ini. Dan dialog ini kami akan menghadirkan sejumlah narasumber. Yang pertama ada Camat Miangas, Olita Papalapu. Saat ini sudah terlihat di link Zoom. Halo, selamat pagi Ibu Camat Miangas. Halo. Dan juga kami menghadirkan narasumber anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut, Muhammad Sarifuddin Kofia, SOS SH, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Talaut. Kemudian yang ketiga, Ibu Laling Rimpulaeng, tokoh masyarakat Miangas. Dan ketiga narasumber kita pada pagi hari ini semuanya lewat link Zoom karena untuk tokoh masyarakat dan juga Camat Miangas ini mereka berada di Pulau Miangas, sementara anggota Dewan Muhammad Sarifuddin Kofia saat ini berada di Talaut. Oke, kita akan terus coba menghubungi ketiga narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin ke Ibu Camat Miangas. Halo, selamat pagi Ibu Camat Olita Papalapu. Halo. Atau kita ke Bapak Muhammad Sarifuddin Kofia, yang kalau dulu saya kenal dengan Bung Rudi Kofia. Halo Bung Rudi. Nah, ini sudah ada dari Miangas, mungkin masalah jaringan. Dan ini pendengar, menjadi salah satu masalah yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di Pulau Miangas. Salah satu beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian utara Sulawesi Utara Republik Indonesia. Selain jaringan internet,
juga masalah transportasi. Masalah sampai saat ini. Oke, kita coba kembali menghubungi Ibu Camat yang ada di Miangas atau langsung ada di Miangas, dan juga Ibu Laling Rimpulaeng, tokoh masyarakat Miangas. Oke, mungkin kita sudah bisa terhubung dengan Ibu Camat Miangas, Ibu Olita Papalapu, Esos MM. Oke, selamat pagi Ibu Camat. Ya, selamat pagi. Merdeka. Merdeka. Bagaimana situasi dan kondisi di sana, Ibu? Ya, kalau aman-aman dari kemarin dalam pelaksanaan rangkaian upacara bendera, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Cuacanya hari ini sangat baik, sangat mendukung tentunya. Kita bersyukur kemarin sudah melaksanakan upacara dengan tidak ada halangan. Soalnya Tuhan berikan cuaca yang sangat baik. Demikian. Oke, Ibu Camat. Nah, kalau bisa diketahui saat ini Ibu melakukan lingsum di mana ini, Bu? Halo? Iya, posisi kita sekarang Pak lagi ada di Ya, pendengar, maaf suara terputus-putus karena ini kita langsung live dengan Camat Miangas, langsung dari Miangas. Oke, kita mencoba hubungi lagi Ibu Camat Miangas. Halo Bu, sudah bisa mendengar Bu? Ya, halo. Iya, halo. Ya, oke Bu. Ya, halo Pak. Masalah jaringan, tetapi ya kita coba untuk menggali atau menyerap aspirasi masyarakat dari Pulau Miangas. Oke Bu, terkait dengan aspirasi dari masyarakat Miangas, itu apa-apa saja Bu? Atau yang menjadi masalah yang sampai saat ini? Ya, mau pindah posisi dulu Pak, soalnya kita lagi jaringannya tidak bagus, makanya cari posisi yang sedikit bagus. Oke, siap. Ya, jadi mohon maaf pendengar karena jaringan yang ada di Pulau Miangas ini kurang baik, makanya hubungan saya dengan Ibu Camat sedikit terganggu karena jaringan. Oke, kita coba menghubungi Ibu Camat. Halo Bu Camat, apakah sudah bisa? Iya, halo. Oke, Bu. Ya. Terinformasi ada sejumlah lumayan masalah. Lah kalau di posisi sekarang. Iya, oke. Terinformasi ada sejumlah masalah atau dalam artian kata masyarakat yang ada di Kepulauan Miangas sampai saat ini masih belum merasakan kemerdekaan yang seutuhnya. Apa benar itu, Bu? Iya, Pak. Kalau kita, karena saya sendiri yang merasakan bagaimana kita hidup di Miangas di sini, Pak. Memang di sini untuk ini belum terjawab. Jadi kalau kita berbicara tentang kendala-kendala sebenarnya banyak sekali, tetapi ada beberapa hal yang sangat-sangat sangat-sangat urgent lah bagi kita yang ada di Miangas, yang sesegera mungkin seharusnya bisa terjawab ya Pak.
Karena ini sudah berkali-kali kami suarakan bahkan sampai apa istilahnya sampai bosan Pak menyuarakan hal ini. Apa-apa saja itu, Bu? Yang pertama, siap Pak, seperti itu Pak. Jadi hal yang paling urgent sebenarnya yang sesegera mungkin kami meminta agar supaya segera ditindaklanjuti, yaitu yang pertama itu adalah masalah sekolah. Nah, di sini sekolah dasar negeri Miangas, Pak, itu sudah 1 tahun lebih. Itu karena ini memang tempatnya atau lokasinya yang berhadapan langsung dengan apa namanya, dengan lautan. Terus di sini kan sering-sering kena badai. Ya. Nah, itu setiap kali angin bertiup kencang pasti ada atap yang terbang. Jadi sudah 1 tahun lebih Pak, itu anak-anak apa istilahnya sekolah ini sudah rusak, dan bahkan sampai hari ini itu kerusakannya sudah rusak parah Pak. Jadi anak-anak otomatis tidak bisa bersekolah di sekolah yang seharusnya mereka melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, kami tentunya tidak ingin melihat anak-anak ini datang ke sekolah cuma main dan tidak menerima apa namanya pelajaran dari para guru, dan pada akhirnya kami harus mengambil keputusan untuk mengalihkan itu dialihkan ke kantor saya Pak, ke kantor camat Miangas, dan ada yang kantor yang satunya di sebelah ex karantina. Jadi untuk sementara sekarang anak-anak melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu di kantor camat Pak, karena memang kondisi sekolah yang tidak layak lagi untuk apa namanya dilaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua Pak, ini penempatan pegawai negeri atau yang lebih khusus lagi yaitu guru. Nah sekarang para guru-guru yang ada yang ditempatkan itu kepala sekolahnya juga berasal dari pulau sebelah, Pulau Karakelang. Jadi ketika ditempatkan di sini Pak, itu ya paling lama lah 1 minggu. Kemudian pergi, dan sampai hari ini kurang lebih sudah berapa bulan ini, sekitar 4 bulanan lah Pak, itu tidak berada di tempat. Kemudian ada guru juga P3K yang ditempatkan juga di Miangas, itu cuma datang di saat memberikan ujian, memberikan apa namanya tes untuk anak-anak, kemudian pergi dan tidak kembali lagi. Nah, kemarin sudah dibuka Pak untuk kegiatan belajar mengajar, sudah dilaksanakan, tetapi sampai hari ini para yang ada sekarang itu hanya guru P3K, cuman 3 orang Pak. Bagaimana kegiatan belajar mengajar ini bisa terlaksana dengan kondisi para guru yang ada di Miangas? Oke, berarti kondisi anak-anak SD di Pulau Miangas ini seperti anak ayam kehilangan induknya ya? Oke. Siap Pak, siap. Oke, ya. Bu Camat. Itulah memang kondisi realnya yang ada Pak. Oke. Ya. Nah, untuk pendidikan mereka, apalagi kan Ibu mengatakan tadi bahwa sudah membuka tahun ajaran baru untuk khususnya yang SD. Nah, dengan tidak adanya guru, siapa Bu yang mengajar? Iya Pak, jadi untuk sekarang memang kegiatan belajar mengajar itu memang cuman 1-2 kelas yang sementara jalan Pak, tetapi untuk yang lain-lainnya itu memang tidak sama sekali. Anak-anak cuma datang di sekolah, kemudian katanya saya tanya ada bikin apa di sekolah, ya bermain, apa namanya olahraga. Cuma sebatas itu Pak. Maka terpanggillah kami tentunya yang ada pemerintah yang ada di Kecamatan Khusus Miangas, ya. Saya yang sering datang ke sekolah memberikan apa namanya, kalaupun ada materi yang bisa saya berikan, sehingga saya Pak sudah ketika kalau ke Manado itu beli buku apa namanya kayak buku matematika atau buku bahasa Inggris yang bisa saya nanti berikan buat apa namanya memberikan pelajaran begitu, memberikan mengajar ke anak-anak ini Pak. Kemudian saya juga melibatkan teman-teman dari
pos Angkatan Darat untuk kalau yang bisa mengajar, mari kita sama-sama membantu untuk memberikan ilmu kita buat anak-anak yang ada di Sekolah Dasar Negeri Miangas. Oke, Bu Camat, memang sangat disayangkan, Bu. Sampai saat ini kami juga sebenarnya mengundang anggota DPRD Kabupaten Talaut, Bapak Rudi Kofia. Namun sampai saat ini kami mencoba menghubungi, sampai saat ini belum juga tersambung. Namun tidak mengapa selama kita bisa menyampaikan aspirasi ini. Namun kalau seharusnya kalau ada wakil rakyat kan seharusnya wakil rakyat itu bisa menjadi perpanjangan suara aspirasi dari masyarakat karena mereka itu dipilih oleh rakyat. Oke, Bu. Selain masalah tenaga kependidikan, tenaga medis sendiri di sana seperti apa, Bu? Iya Pak, kemarin memang kita di sini ada penempatan satu orang dokter, dan kemarin kami juga memang terbantu dengan adanya para yang ditempatkan dari Nusantara Sehat dari Kementerian Kesehatan. Namun saat ini mereka sudah ditarik Pak, selesai penugasan. Dan untuk dokter sendiri kami di sini kemarin memang ada dokter, tetapi ya begitulah Pak, orang-orang yang ditempatkan di sini ketika yang memang benar-benar kalau memang ditempatkan di Miangas Pak, memang orang-orang yang memang terpanggil untuk melayani masyarakat yang ada di pulau perbatasan. Ketika hanya ditempatkan seperti itu Pak, pasti mereka cuma datang terus pergi dan entah kapan kembali. Seperti itu Pak. Berarti cuman sekedar untuk batu loncatan lah Bu, mereka untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara ya Bu? Nah, saya juga tidak tahu motivasi mereka seperti apa Pak, tetapi minimal lah ketika mereka ditempatkan di sini ya benar-benar tanggung jawab lah untuk masyarakat yang ada. Karena di sini Pak, kita kalau mau lihat dari lokasinya tempat kita di Pulau Miangas ini, kita masih lebih dekat sebenarnya untuk ke Filipina. Jadi kalau kita mau ke Karakelang dalam keadaan masyarakat dalam keadaan sakit, memang ya kita memang kalau tidak ada dokter ya berharap saja dengan kemurahan Tuhan istilahnya ya Pak, karena memang kita ketika tidak ada dokter di sini dan cuma ada perawat dengan keterbatasan juga peralatan medisnya, jadi berharap sih Pak kami di sini yang ada di sini ditempatkanlah dokter yang benar-benar memiliki istilahnya tanggung jawab lah, seperti itu Pak. Oke, Bu Camat, untuk obat-obatan sendiri apakah itu tersedia atau bagaimana di puskesmas? Iya Pak, kami di sini sudah menyampaikan kepada teman-teman yang ada di puskesmas. Nah, saya sudah berapa kali menyampaikan ke mereka apabila mereka mau minta obat-obatan ya minimal obat-obat yang sangat-sangat dibutuhkan di Miangas, seperti ya penyakit-penyakit biasanya lah kayak kolesterol, asam urat lah, itu kan biasa yang ada di sini. Jadi saya sudah menyampaikan kepada teman-teman tenaga kesehatan agar supaya ketika mereka mengangfrak obat-obatan, hendaklah obat-obat yang diminta itu obat-obat yang urgent lah untuk orang-orang yang masyarakat yang ada di Pulau Miangas ini Pak. Oke, kalau untuk tenaga medis atau perawat yang ada di sana Bu, apakah mereka statusnya ASN atau P3K atau hanya diperbantukan? Iya, kalau di sini Pak, kemarin kita bersyukur karena memang di sini untuk tenaga kesehatan. Nah, kami di sini mengharapkan agar supaya tenaga kesehatan yang ada di sini diangkatlah orang-orang yang memang anak Miangas, agar supaya mereka ketika ditempatkan di sini tidak ada istilahnya kalau yang dari Pulau Karakelang ditempatkan di sini, ya istilahnya pulang-pulang dan tidak kembali-kembali. Nah, kalau memang di sini ada beberapa yang memang sudah anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang ditempatkan di sini, mereka memang orang di sini. Jadi saya rasa cukuplah untuk mereka untuk kita, tetapi kami berharap memang ada tenaga dokter yang bisa ditempatkan di sini, Pak.
Oke, Ibu Camat, perbincangan kita pada saat ini cukup menarik dan dapat saya informasikan juga bahwa eh, pendengar dan juga yang ingin menyaksikan langsung dialog ini bisa lewat live streaming YouTube RRI Manado dan juga Anda bisa berinteraksi dengan narasumber kita saat ini melalui nomor telepon 0821 9583 5080 dan Anda juga bisa chat lewat nomor telepon ini. Dan sebelum kita lanjut, kita akan jeda terlebih dahulu sambil kita akan mencoba menghubungi wakil rakyat yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut, Bapak Rudi Kovia. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Masih di Pro 1 RRI Manado dalam forum Kawanua Pagi dengan topik Merdeka dari terisolasi. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Ibu Camat Miangas, Ibu Olita Papalapu, dan juga terlihat sudah ada tokoh masyarakat, Ibu Laling Rimpu Laeng yang sudah hadir dalam link Zoom. Kita akan menyapa dulu ke Ibu Laling. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, Ibu Laling, sebelum kita ke Ibu Laling ini, kita akan bacakan dulu WhatsApp yang masuk ke RRI dari Pak Erik 08525687 sekian-sekian. Selamat pagi Ibu Camat, apa kendala utama dalam menjalankan pelayanan publik di daerah terluar NKRI, khususnya di wilayah Kecamatan Miangas? Oke, mungkin Ibu Camat bisa langsung menjawabnya dulu terkait pertanyaan dari Pak Erik. Kendala-kendala apa yang dialami dalam pelayanan publik, Bu, di wilayah beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Pulau Miangas, Bu? Ya, baik, Pak. Kalau untuk Ya, Kalau untuk kendala-kendalanya, kami selama ini dalam pelaksanaan tugas tentunya di Kecamatan Khusus Miangas, selama ini kami tidak mengalami kendala ya Pak. Jadi selama ini kami merasa apa istilahnya ya enjoy saja dalam pelaksanaan tugas tentunya di Kecamatan Khusus Miangas. Jadi selama ini tapi ada yang paling menonjol ya kalau kita mau ditanyakan, yaitu pertama dalam pengiriman laporan kami tentunya yang ada di sini, karena memang kami kendalanya di sini yang paling menonjol cuma kendala yang itu ya masalah jaringan, Pak. Jadi
di sini memang kami beberapa ini kami agak terbantu dengan adanya kayak jaringan Starlink, tetapi kalau untuk internetnya sendiri yang lainnya sangat-sangat terbatas lah. Jadi untuk kendalanya seperti itu. Oke. Kalau dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dengan situasi merasa bahwa itu bukan satu kendala dalam pelaksanaan tugas. Demikian, Pak. Oke, tapi terinformasi dari mantan penjabat Bupati Talaut, itu katanya sudah ada bantuan jaringan, Bu, di sana untuk internet. Siap, Bapak. Untuk bantuannya Starlink, tetapi itu Starlinknya hanya dipergunakan yang paling itu kalau untuk WhatsApp aja itu yang paling yang diprioritaskan, Pak. Tetapi kalau untuk yang lain-lain kami tidak bisa karena sama ini kan dilaksanakan Zoom itu tidak bisa, Pak. Entah kenapa bantuannya ada bantuan tetapi memang dibatasi. Demikian, Pak. Oke, Bu Camat, kita ke Ibu Laling dulu karena sudah menunggu. Karena pastinya sebagai tokoh masyarakat yang ada di Kepulauan Miangas pasti banyak mengetahui persoalan-persoalan atau aspirasi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena kalau kita cuma mencari informasi dari Ibu Camat mungkin tidak seimbang, tapi lebih alangkah baiknya kita ke Ibu Laling selaku tokoh masyarakat di Pulau Miangas. Oke, Ibu Laling, selamat pagi, salam sehat. Bu Laling. Selamat pagi, Merdeka. Merdeka, Ibu. Nah, Bu, terinformasi tadi dengan Ibu Camat menyampaikan salah satu masalah yang ada di sana yang diaspirasikan sudah sejak lama, belum juga ditanggapi oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten. Nah ini tadi Ibu Camat mengatakan terkait masalah ketersediaan tenaga guru, masalah kondisi sekolah dasar yang rusak parah, baru kemudian masalah tenaga medis. Apakah hanya 3 itu, Bu, yang menjadi aspirasi dari masyarakat Talaut selama ini? Maksud saya masyarakat Pulau Miangas. Apakah ada hal-hal lain, Bu? Silakan. Terima kasih, Pak. Kami sebagai masyarakat berterima kasih pada pemerintah yang ada di Kecamatan Khusus Miangas yang mana sudah menyampaikan hal-hal atau masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat Miangas. Benar, Pak, untuk mengenai pendidikan seperti yang sudah dilaporkan atau diutarakan oleh Ibu Camat dengan juga kesehatan yang sudah disampaikan oleh Ibu Camat itu sangat baik dan itu benar. Dan saya tambahkan, Pak, masyarakat ketika mau berangkat untuk mencari pengobatan ke tenaga medis seperti di kabupaten, ke provinsi itu, Pak, mereka memegang BPJS, tapi yang BPJS yang mereka pegang ini, Pak, sudah tidak berlaku lagi. Jadi mereka menginginkan untuk mempermudah mereka untuk ke rumah sakit kan, Pak. Jadi kami memohon untuk kembali kehadiran BPJS kepada warga masyarakat yang disebut miskin. Mempermudah kami untuk pergi ke dokter agar kami cepat dilayani mengenai obat dalam pelayanan kesehatan kami. Dan juga kami inginkan juga untuk supaya pemerintah kami di sini lancar untuk komunikasi pusat dan yaitu dan hubungan komunikasi itu yang paling penting, dan juga untuk masyarakat jangan
miskin, tetap memohon kepedulian dari pemerintah. Oke, mungkin Ibu Laling bisa mencari lokasi yang lebih baik, Bu, karena suara Ibu ini terputus-putus, seperti mungkin bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Ibu Camat tadi, yang setelah berpindah lokasi jaringannya sudah baik lagi. Karena apa yang akan Ibu sampaikan ini terus terang dapat saya informasikan ke Ibu bahwa ini tidak terdengar sama sekali, putus-putus. Yang sempat saya dengarkan tadi itu pun hanya terbatas-batas, itu terkait BPJS tidak berlaku lagi. Kemudian terkait komunikasi. Nah, pasti bukan hanya dua ini, tapi masih ada juga yang perlu disampaikan. Oke, kita juga masih tetap menunggu kepada Wakil Rakyat Bapak Rudi Kovia, anggota DPRD Kabupaten Talaut, untuk bisa tersambung dan bisa mendengarkan aspirasi warga yang ada di Kepulauan Miangas. Oke, sampai saat ini masih belum terhubung. Kita ke Ibu Camat dulu, sambil Ibu Laling mencari lokasi yang baik agar komunikasi bisa lancar. Oke, Ibu Camat, ini tadi ada pernyataan dari Ibu Laling selaku tokoh masyarakat, BPJS Kesehatan yang tidak berlaku lagi. Nah, ini maksudnya bagaimana ini, Bu? Ya, halo Bu, mungkin suaranya tidak terdengar ini, Bu. Ya, halo Pak. Ya, oke. Silakan, Bu. Jadi biasanya Pak di sini kan kalau masyarakat pergi ke kabupaten atau pergi ke ke provinsi, ke Manado untuk berobat, kadang-kadang mereka berobat sampai di sana, disampaikan dari pihak medis bahwa ini BPJS-nya sudah tidak aktif. Jadi sebenarnya ini memang yang perlu disosialisasikan juga sebenarnya ke masyarakatnya, bahwa setiap ke kabupaten itu dicek agar supaya ini BPJS-nya ini masih aktif atau sudah tidak berlaku lagi. Jadi itu sebenarnya yang jadi pertanyaan juga sih bagi kami, kenapa juga BPJS ini kadang-kadang tidak aktif. Nah, ini kan otomatis kan kasihan juga kalau masyarakat yang dari sini yang tidak mengerti atau tidak mengetahui kenapa ini sampai BPJS-nya tidak aktif lagi. Nah, ini yang menjadi kendala sih sebenarnya buat masyarakat yang ada di sini. Jadi kami tentunya mengharapkan agar supaya dari pihak BPJS minimal adalah dibuka untuk konsultasi dengan masyarakat, entah itu melalui Zoom atau melalui apa, diadakan sosialisasi atau bisa turun ke perbatasan seperti kita yang ada di sini agar supaya masyarakat tentunya yang ada di sini bisa mengetahui apa kendala-kendala apa yang harus solusi agar supaya BPJS mereka ini tetap aktif. Oke. Oke, Ibu Camat. Nah, kalau dari langkah Ibu Camat sendiri terkait dengan keluhan dari masyarakat ini bagaimana, Bu? Terkait BPJS. Apakah sudah pernah menanyakan langsung ke BPJS? Apalagi kan di masalah yang ada di Pulau Miangas ini masalah jaringan. Masalah transportasi juga. Oke. Ya, mendengar mohon dimaklumi karena akses internet yang ada di Kabupaten Kepulauan Miangas di
Kepulauan Miangas ini cukup bermasalah sampai saat ini. Oke, sambil kita terhubung lagi dengan narasumber kita, kita akan jeda iklan. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Iya, pendengar, sekali lagi saya memohon maaf kepada Anda karena tadi jaringan di Miangas ini bermasalah, sehingga perbincangan saya dengan baik dengan Ibu Camat, dengan juga tokoh masyarakat Ibu Laling ini mengalami kendala. Nah, saat ini sudah terhubung Ibu Laling. Oke, Ibu Laling bisa dilanjutkan tadi, Bu. Aspirasi dari masyarakat di Miangas tadi sudah sampaikan terkait BPJS yang sudah tidak berlaku, baru masalah jaringan komunikasi seperti yang terjadi kita alami saat ini, terputus-putus. Oke, selain itu apa-apa saja, Bu, yang menjadi masalah atau aspirasi dari warga Pulau Miangas, Bu? Silakan, Bu. Mengenai pendidikan dan pendidikan masalah lain yang perhatikan selama ini sudah 1 tahun kan di anak belajar di kantor sana di kantor karantina. Sepertinya seperti kita kami kalau tinggal di rumah orang, meminjam rumah orang tidak betah. Makanya kami mohon dengan sangat Pak, secepatnya sekolah gedungnya diperbaiki, majunya pelajar dari anak-anak kami, khususnya anak-anak SD yang ini menumpang kantornya Ibu jadi ini orang tua selaku murid secepatnya memohon secepatnya diperhatikan karena kami merasa kami sepertinya terlantar. Berikut Pak mengenai kepala sekolah ini seperti yang disampaikan oleh sama tadi, memang itu benar. Ini adalah lawang Bapak itu orang Miangas sendiri. Jadi kepala sekolah di Miangas. Tapi saya mengingatkan besar sekali di Miangas itu seperti orang pegawai negeri yang dikeluarkan di Miangas harus diwadani oleh semua angkatan laut dan dari saja dulu kalau ditugaskan di Miangas harus betah karena Miangas adalah bagian dari Indonesia. Berikut Pak untuk mengenai dokter. Kasihan
selama ini mama sendiri tidak pernah datang ke rumah sakit, ke puskes. Kalau mau datang di sana, dokternya yang tidak ada. Stafnya yang melayani. Jadi kami ingin penyakit apa sebenarnya ada. Karena ada dokternya yang tidak mengetahui penyakit yang bersarang besar dalam ini. Jadi Pak bertahan. Tidak dokter ini kami sangat mudah-mudahan dari dokter akan ditempatkan lagi atau disuruh ke sini orang-orang yang betah, dokter-dokter yang betah menerima keadaan ini. Itu permohonan kami. Dan penyakit-penyakit yang ibu sampaikan itu memang selalu menyerang kami, darah tinggi tiba-tiba, gula tiba-tiba, semua tiba-tiba Pak. Maka itu mempersulit kami untuk mencari obat apa sebenarnya Ibu Dokter yang kena penyakit masyarakat. Jadi ini permohonan masyarakat yang sangat dalam dari nurani. Terima kasih Pak itu sebelumnya. Terima kasih. Oke, Ibu Laling, kita ke Ibu Camat dulu. Soalnya ini ada pertanyaan dari masyarakat lewat WhatsApp. Melalui 0852441266XXX. Nah, selamat pagi Ibu Camat dan RRI Manado dan juga Ibu Laling. Masalah yang juga sangat menonjol antara lain kapal perintis yang sudah sangat tua dan selama ini dipakai untuk memuat hewan sapi, tapi justru dipakai untuk melayani masyarakat. Apa benar itu? Kemudian khusus guru ASN dan P3 yang sudah meninggalkan tugas sebaiknya diproses secara hukum dan diberhentikan gaji untuk sementara waktu. Ini aspirasi dari masyarakat dan juga pertanyaan dari masyarakat. Oke, mungkin Ibu Camat bisa menanggapi Bu. Katanya kapal yang melayani Miangas ini menggunakan kapal pengangkut sapi. Apa benar ini Bu? Iya Bapak, jadi ini kami sebenarnya sangat menyesali tetapi mau tidak mau kami harus selalu itu Pak. Memang orang yang sementara beroperasi karena Sabuk Nusantara 70 ini sementara di docking, jadi kapal penggantinya mereka mengganti kapal Cengki. Nah, kapal Cengki ini itu digunakan sejak dulu saya masih sekolah dasar atau saya masih PAUD kayaknya Pak. Nah, jadi sampai sekarang itu masih dipakai dan menjadi kapal pengganti Sabuk Nusantara 70, itu nama kapal Cengki, dan itu memang kapal barang Pak. Nah, kemarin memang sudah dikeluhkan oleh masyarakat, dan saya juga pernah naik kapal itu, bukan kapal Cengki lagi Pak, tapi kapal Everton namanya. Jadi itu ketika kita naik, dia miring ke kiri, semua kita ke kiri. Ketika dia ke kanan, semua penumpang ke kanan. Jadi itu kapal barang yang menjadi kapal pengganti Pak. Sabuk 70. Kemudian sekarang itu Sabuk 69, sekarang sudah docking juga. Jadi untuk sementara waktu kami menunggu Pak, entah kapal apa yang akan menjadi kapal pengganti untuk Sabuk 69 ini, karena memang yang melayani masyarakat yang ada di Kepulauan Nusa dan Kepulauan Miangas itu hanya satu sekarang, yaitu kapal kapal Cengki, yang memang tidak layak sebenarnya untuk penumpang, karena kemarin juga ketika angin dan hujan semua penumpang basah karena di atas itu ditutup cuma pakai terpal Pak. Jadi ketika hujan semua penumpang pada basah. Nah, ini kami mendengar pada beberapa hari yang lalu bahwa kapal Sabuk Nusantara 70 sudah selesai booking dan ini adalah pelayanan terakhir dari kapal ke Cengki. Kami berharap Pak,
kami yang ada di Pulau Miangas khususnya, ketika eh, Sabuk Nusantara 69 ataupun Sabuk Nusantara 70 docking, berikanlah kami kapal yang layak untuk penumpang. Karena cuma itulah transportasi yang memang bisa dijangkau oleh masyarakat. Memang ada sekarang tersedia penerbangan dari Miangas ke Medan, tetapi tidak semua masyarakat yang bisa menikmati transportasi udara dengan tiketnya tentunya itu kan semua bisa diperhitungkan ya Pak. Jadi ada yang bisa, ada yang dijangkau dan ada masyarakat yang bisa menjangkau tiket tersebut dan ada juga tentunya masyarakat yang tidak bisa. Jadi demikian Pak. Memang itulah yang realita yang ada dengan kapal yang kapal parang menjadi kapal pengganti sabuk yang sementara kami gunakan saat ini. Oke Bu, sebelum kita lanjut, ini ada pertanyaan juga dari masyarakat, dari Ibu Aprilia dari Matungkas. Ini selamat pagi narasumber yang di Miangas. Setahu saya ada RRI di Miangas. Apa harapan warga Miangas tentang upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi bagi warga Miangas? Silakan Bu. Iya, sebenarnya Pak, harapan dari ini yang saya sudah sampaikan tadi, yaitu baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, itu yang sudah disampaikan tadi, yaitu harapan kami segera cepatnya kalau bisa sekolah SD segera direhab, kemudian tenaga pendidiknya tentunya ketersediaan tenaga pendidik tentunya buat anak-anak sekolah, kemudian transportasinya, dan tentunya ini satu harapan yang paling itu ya Pak, kemungkinan besar ya kalau mungkin dari kami, memang di sini pegawai-pegawai sering berteriak Pak. Kenapa? Ketika mereka ditempatkan di sini tidak ada tempat tinggal untuk mereka. Nah kemarin kami mengusulkan agar supaya bisa dibangunlah di sini rumah susun minimal untuk ketika penempatan pegawai di Miangas itu ada tempat tinggal untuk mereka. Kemudian di sini kami dengan keterbatasan kami di sini kami tidak sama sekali ada tunjangan khusus untuk para pegawai. Tidak ada sama sekali Pak untuk tunjangan perbatasannya. Tidak ada sama sekali tunjangan kemahalannya. Mungkin itu hanya dirasakan oleh para TNI Polri. Tetapi untuk ASN sendiri itu tidak ada Pak. Jadi kami di sini sampai beras itu mahal sekali, kemudian ikan yang bisa mencapai sampai 750.000 per ekornya, kami dengan gaji kami yang tidak ada tambahan sama sekali, ya otomatis para pegawai yang ditempatkan di sini mereka juga mengeluhkan. Jadi itu pun sudah kami serukan, sudah kami teriakan sampai ke pusat Pak agar supaya minimal ada tambahan agar supaya ini bisa memaju para pegawai yang bisa di sini. Nah, bagaimana mereka mau? Sedangkan itu ada perbedaannya. Beda dengan Papua yang memang ada tunjangan khususnya. Sedangkan kita di sini sama sekali tidak. Jadi sama kita di sini dengan pegawai yang ada di Karakela. Demikian Pak. Oh maksudnya Ibu tidak ada tunjangan khusus ya, tapi disamaratakan dengan ASN atau PNS yang berada di wilayah daratan atau daratan besar ya? Oke. Oke, Bu, informasi juga benar tidaknya itu kan Ibu sebagai pemerintah yang ada kecamatan khusus Miangas. Apakah benar ada guru yang dalam tinggal beberapa waktu atau beberapa tahun ke depan ini akan segera pensiun, tapi statusnya bukan P3K. Apakah ada Bu di sana? Dan hanya menerima gaji 300.000 per bulan. Iya, benar sekali Pak. Ada salah satu orang guru di sini yang memang dengan kerelaan hati ya, Pak, istilahnya. Jadi dia mengajar di sini di SD itu
Saya tidak kurang tahu, Pak. Kemungkinan besar bukan 300, kemungkinan lebih kecil juga dari situ, Pak. Karena hanya diminta bantuan dari para guru, kalau tidak salah itu 20.000 per muridnya. Jadi kemungkinan besar tidak cukup, Pak, untuk dia. Jadi kemarin kami juga sempat menyuarakan juga waktu rapat orang tua murid itu, kebetulan saya juga hadir. Saya meminta agar supaya inilah partisipasi terhadap hari para orang tua murid. Ini guru sudah mengajar, tetapi kami meminta karena kami juga tidak bisa memaksakan, Pak, kepada para orang tua murid yang ada di sini dengan keterbatasan yang ada. Nah, sekali-sekali mereka ada pendapatan, sekali-kali kalau badai ada di sini paling banyak badai. Jadi untuk mengharapkan lebih dari para orang tua murid, kami pun tidak bisa memaksakan. Kalau dana bos ada, Bu? Kalau untuk dana bos, kan setiap sekolah, semua tingkatan SD, SMP, sampai SMA, itu ada dana bos. Apakah di sana menerima dana bos, Bu? Iya, Pak. Memang di sini kami pun di sini tidak bisa menginvestasi lebih lagi, Pak, untuk dana bos ini, karena apa namanya mereka ada berapa orang di sini, Pak, kalau untuk tenaga-tenaga yang dengan sukarela memberikan tenaga mereka untuk mengajar. Jadi kemarin waktu ini saya belum ada komunikasi yang lebih lagi dengan kepala sekolah yang sekarang, tetapi yang dulunya beliau sudah pensiun, itu kami intens ada komunikasi dan beliau menyampaikan bahwa dana bos ini memang diperuntukkan memang hanya untuk bantuan untuk di sekolahnya. Jadi kami tentunya tidak menginginkan ketika guru ini mau berhenti karena memang dibutuhkan tenaganya, Pak. Jadi di sini kami sangat berharap agar supaya kemarin sudah menyampaikan juga kepada pemerintah di kabupaten agar supaya bisa memperhatikanlah tenaga-tenaga yang ada minimal lah, biar cuman istilahnya 1 juta lah 1 bulan untuk cuman bisa supaya membakar tenaga semangat mereka untuk bisa memberikan waktu mereka untuk bisa mengajar anak-anak ini. Oke, baik Bu, Ibu Camat dan juga Ibu Laling, sebenarnya masih banyak yang kita akan bahas dalam dialog saat ini, namun karena keterbatasan waktu sehingga kita akan masuk ke closing statement atau apa yang mungkin jadi penutup dari Ibu Camat dan juga Ibu Laling. Kita ke Ibu Laling dulu. Untuk closing statement, Bu, bisa menyampaikan aspirasi untuk bisa didengarkan oleh pemerintah maupun juga wakil-wakil rakyat yang saat ini duduk di DPRD, baik pusat, provinsi maupun kabupaten. Silakan Ibu Laling. Bisa menyampaikan aspirasi. Oke, Ibu Laling. Kurang jelas, Pak. Oke, Bu, untuk closing statement. Kurang jelas, Pak. Bisa didengar, Bu Laling? Bisa. Oke. Mungkin ada harapan terakhir dari Ibu untuk menyampaikan ke pemerintah selain harapan-harapan tadi terkait BPJS, komunikasi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, itu ada lagi yang mau disampaikan dan diharapkan kepada pemerintah untuk segera ditindaklanjuti, Bu. Singkat-singkat saja, Bu. Poin-poin. Harapan sangat ini, Pak. Semoga apa-apa yang sudah disampaikan Ibu Camat dan Ibu Laling sesegera mungkin dilaksanakan atau diluncurkan ke masyarakat agar masyarakat bisa merasa puas dalam hal-hal masalah-masalah yang kami sudah sampaikan tadi. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Merdeka. Merdeka. Oke, kita ke Ibu Camat. Silakan, Bu, untuk closing statement, Bu.
Ya, tentunya kami dari Kecamatan Khusus Miangas yang sudah disampaikan tadi, seperti yang sudah disampaikan, harapan kami tentunya apa yang sudah disampaikan segera mungkin bisa ditindaklanjuti, karena kami pun yang ada di perbatasan ini, kami ada di baranda terdepan, Pak. Wajah NKRI ada di Miangas. Inilah wajah NKRI. Miangas menjadi menjadi kilometer nolnya ada di Miangas, wajah NKRI-nya ada di Miangas. Harapan tentunya kami yang ada di sini, apa yang sudah kami sampaikan tadi segera bisa didengar, bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah, agar supaya proses demi proses yang ada di Kecamatan Miangas ini kendala-kendala bisa dijawab. Kami tidak mengharapkan lebih, minimal adalah perhatian untuk yang ada di sini. Kami tidak perbatasan, kami tidak mengharapkan lebih, tetapi minimal diperhatikanlah. Yang paling penting bagi kami di sini adalah transportasi beserta dengan sekolah, agar supaya anak-anak kami bisa segera mungkin mengejar pendidikan tentunya yang lebih layak. Karena di sini sampai dengan kelas 5 kadang-kadang itu huruf A mereka tidak tahu, Pak. Jadi mari berdoa agar supaya di hari kemerdekaan Republik Indonesia kami pun bisa merdeka dari apa yang menjadi permasalahan yang ada di demikian, Pak. Demikian, Pak. Merdeka. Merdeka. Oke, baik pendengar dan juga kedua narasumber. Seperti yang tadi kita sudah dengarkan tadi, berbagai aspirasi yang sudah disampaikan oleh pemerintah yang ada di Kepulauan Miangas, termasuk juga tokoh masyarakat seperti BPJS, komunikasi, pendidikan, kesehatan, dan juga tunjangan buat ASN, dan kemudian perumahan khusus untuk para ASN yang ada. Nah, ini menjadi harapan dari mereka, termasuk masalah transportasi. Nah, ini diharapkan agar pemerintah baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten untuk bisa mengatasi permasalahan ini, dan juga sebenarnya diharapkan kepada wakil rakyat yang duduk di DPRD, baik pusat, daerah, provinsi maupun daerah, untuk juga mendengarkan aspirasi masyarakat, karena mereka adalah perpanjangan tangan atau perpanjangan suara dari rakyat yang ada di wilayah-wilayah beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang ada di Pulau Miangas. Oke pendengar, demikian dulu yang dapat saya informasikan, dan juga terima kasih buat kedua narasumber, Ibu Camat Miangas, Ibu Olita Papalapu, Esos MM, dan juga tokoh masyarakat Miangas, Ibu Laling Rimpulaeng. Tetap semangat dan merdeka. Merdeka. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.